Hari ini kita akan mempelajari materi bab 3 kelas 8 yang berjudul Memaknai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Setelah mempelajari materi tersebut, harapannya kalian dapat menjelaskan pengertian peraturan perundang-undangan nasional dan dapat memahami tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Pengertian peraturan perundang-undangan nasional. Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini mengandung arti bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Jadi di sini hukum dijadikan sebagai panglima. Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki pengertian yaitu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip-prinsip yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut. Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi. Peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Peranan peraturan perundang-undangan di Indonesia. 1. Merupakan kaidah hukum yang mudah dikenal, mudah ditemukan kembali dan mudah ditelusuri. 2. Memberikan kepastian hukum yang lebih nyata karena kaidah-kaidah dalam peraturan perundang-undangan mudah diidentifikasi. 3. Adanya struktur dan sistematika yang lebih jelas sehingga memungkinkan diperiksa dan diuji kembali. 4. Pembentukan dan peraturan perundang-undangan dapat direncanakan. Fungsi peraturan perundang-undangan. Yang pertama, fungsi internal berkaitan dengan keberadaan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum suatu negara. Fungsi internal tersebut terdiri dari fungsi penciptaan hukum, pembaruan hukum, integrasi, dan kepastian hukum. Kedua, fungsi eksternal, yaitu peraturan perundang-undangan terdiri dari fungsi perubahan, stabilitas, dan kemudahan. Tata urutan peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia. Tapi untuk saat ini, tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang di situ terdapat nomor 1 yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ketetapan MPR
Yang ketiga, ada undang-undang atau perpu. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, keputusan presiden. Yang keenam, peraturan perda provinsi. Yang ketujuh, ada peraturan perda kabupaten. Nah, untuk TAP MPRS nomor 20 tahun 1966 dan TAP MPR nomor 3 tahun 2000, kemudian Undang-Undang nomor 10 tahun 2004, nah itu dikesampingkan dikarenakan adanya undang-undang baru. Jadi undang-undang lama secara otomatis tidak berlaku lagi dan yang berlaku adalah undang-undang yang terbaru. Dalam pembuatan perundang-undangan yang ada di Indonesia, itu ada beberapa asas yang harus dilaksanakan sebelum undang-undang itu diterbitkan atau dikeluarkan. Yang pertama ada kejelasan tujuan. Di situ dikatakan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang harus dicapai. Kemudian ada kelembagaan atau organisasi pembentuk yang tepat. Artinya, setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Misalkan ada peraturan presiden, itu yang membuat atau yang berhak mengeluarkan adalah presiden. Selanjutnya, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan muatan materi. Artinya bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, pembuat harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Kemudian dapat dilaksanakan. Artinya, setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, artinya bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kejelasan rumusan, artinya bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Yang pertama ada pengayoman, artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Juga kemanusiaan, artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara. Ketiga, kebangsaan, artinya setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk. Keempat, Bhinneka Tunggal Ika, artinya muatan materi peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku, dan antar golongan, kondisi khusus daerah, serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kelima, ketertiban dan kepastian hukum, artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.